Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada anak-anakku kelas 11 yang kita cintai dan banggakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar kedatangan bangsa Eropa. Ya, dan kita sudah mempelajari Portugis dan Spanyol. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Mari bersama-sama kita lihat materi berikutnya. Ya, ini adalah gambar yang dimana masih ada saat ini ya. Tentu kalian pernah pergi ke beberapa tempat ini. Nah, Bu, kok kenapa sih bangunan ini banyak sekali ditemukan mungkin di daerah sekitar Jakarta Kota ya atau Kota Tua? Ya, nanti di sini kita akan sama-sama belajar. Kok kenapa ya di daerah tersebut banyak sekali bangunan-bangunan ini? Mari lanjut. Oke, diawali dengan kedatangan Belanda ke Indonesia sampai terbentuknya Kongsi Dagang atau VOC. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Belanda ya. Nah, Belanda melakukan perdagangan di Rotterdam. Nah, dan membeli rempah-rempah dari Lisabon. Jadi kalau kita lihat di sini, Lisabon adalah sebuah kota kalau nggak salah di negara Portugal. Dan ini adalah kota dagang gitu. Banyak sekali yang menjajakan rempah-rempah di sini. Karena nanti ya sesuai dengan materi sebelumnya yang Bu Gita sampaikan, dengan jatuhnya Konstantinopel ini, jadi sangat berdampak sekali terhadap apa? Perdagangan rempah ya. Jadi rempah-rempah yang tadinya mudah didapat, nah karena tertutup jalur dagang tersebut mengakibatkan harga rempah-rempah ini melonjak tajam ya, naik secara tajam. Namun karena pada waktu itu Belanda masih di bawah jajahan Spanyol. Jadi unik, Belanda ini adalah negara yang menjajah atau menguasai bangsa lain, tetapi Belanda sendiri juga apa? Dijajah oleh Spanyol. Maka nanti terjadilah perang ya, perang nanti juga yang dimenangkan oleh Spanyol. Nah, jadi ibaratnya perang ini yang juga berdampak ya terhadap perekonomian Belanda sendiri begitu. Artinya Belanda semenjak perang banyak sekali defisit ya, mengeluarkan anggaran. Nah, makanya untuk menutup kas itu Belanda juga harus menstabilkan ekonomi, yaitu dengan mempertahankan perdagangannya. Nah, akhirnya karena nanti ya Lisabon sudah dikuasai Spanyol, nah Belanda juga mencari cara untuk mendapatkan rempah-rempah harga berkualitas dan tentu rupanya juga sama berkualitas juga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada seorang tokoh Belanda yang bernama Lins Constant yang berhasil menemukan wilayah di Jawa yang banyak menghasilkan rempah-rempah ya pada saat itu. Jadi ada suatu informasi yang menyatakan bahwa Belanda bisa sampai ke Indonesia saat itu karena Belanda mengetahui informasi dari Portugis gitu. Dari Portugis tentang keberadaan rempah-rempah gitu. Dan ternyata ditemukan nanti di mana? Di Indonesia saat itu. Nah, ini petanya bernama Interario. Ini adalah contoh petanya. Dan ini adalah Lins Constant. Dan kemudian nanti Belanda melakukan pelayaran yang dipimpin oleh siapa? Cornelis de Houtman dan De Keyser. Memimpin pelayaran Nusantara demi menemukan rempah-rempah dengan 4 buah kapal. Nah, ini ya gambar dari Cornelis de Houtman. Oke, lanjut. Nah, nanti tiba di Banten pada 1596 yang dipimpin de Houtman tadi. Disambut dengan sukacita. Artinya kok kita artikan sukacita ini artinya disambut dengan baik karena niatnya Belanda adalah membeli rempah-rempah. Gitu, membeli rempah-rempah dari pedagang lokal di Indonesia begitu. Karena nanti
Belanda shock melihat rempah-rempah di sini banyak dan harganya sangat murah. Nah, mulailah di sini Belanda bekerja sama ya awalnya begitu, bekerja sama karena dibarengi juga dengan sikap masyarakat lokal saat itu sangat terbuka sekali gitu, yang memungkinkan nanti Belanda bertahan di Banten. Nah, nanti diikuti dengan rombongan berikutnya ya. Dari Jacob van Neck dan Wybert van Werwijk tiba di Maluku. Jadi bersamaan ini ya dengan membawa 5 buah kapal dan disambut juga dengan masyarakat Maluku saat itu juga. Jadi 1596 tiba di Banten dan kemudian nanti dilanjutkan ke Maluku di tahun 1598. Jadi kurang lebih 2 tahun seperti itu. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat Maluku memang suatu daerah yang banyak sekali menghasilkan rempah-rempah. Sesuai yang kalian simak dalam video dokumenter perjalanan rempah Nusantara dijelaskan ya betapa berpotensinya daerah Maluku ya. Nah, ini juga menjadi sumber ekonomi ya Belanda saat itu. Nah, makanya dari situ niatnya Belanda adalah bekerja sama dengan pedagang lokal. Nah, ini ya kita lanjut kepada terbentuknya VOC. Nah, VOC ini apa? VOC ini adalah kongsi dagang ya yang dibentuk oleh Belanda ya pada saat itu. Nah, kenapa dibentuknya VOC? Karena jelas terjadi persaingan antar pedagang ya, pedagang yang tentunya baik secara internal maupun eksternal. Artinya kalau eksternal kita berbicara persaingan perdagangan antar bangsa Eropa di sini. Ya. Dalam perniagaan rempah-rempah tentu saja sangat tidak menguntungkan Belanda. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda. Nah, untuk mengatasi persaingan itu yang tidak sehat, dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan ini bentuknya seperti BUMS, Badan Usaha Milik Swasta gitu. Jadi bukan bentuknya BUMN di sini. Ya, jadi ini kan berdasarkan perserikatan nanti ya terbentuknya. Ini pada tanggal berapa? 20 Maret ya, 20 Maret 1602. Ya oleh siapa? Oleh Pangeran Maurits dan Johan Oldenbarneveldt yang berpusat nanti di Banten. Nanti ada juga 17 ya, 17 pengurus VOC yang diketuai oleh Francis Wittert. Jadi yang dimaksud dengan 17 pengurus ini nanti yang disebut dengan Heren 17 gitu, Tuan-tuan 17 yang dimana memiliki modal ya. Modal dalam pembentukan kongsi dagang ini. Oke, kita lanjut. Nah, jelas ya, latar belakang pendirian menghindari persaingan ya antara pedagang Eropa. Nah, di sini ada persaingan dengan Portugis ya, kemudian juga dengan Inggris seperti itu. Nah, usul pendirian VOC oleh siapa tadi yang tokoh Bu Gita sebutkan, John Oldenbarneveldt. Nah, pendanaan didapat dari tuan-tuan 17 yang tadi. Nah, jadi ini adalah otaknya di sini ibaratnya. Otak yang membiayai pembentukan kongsi dagang ini. Dan gubernur jenderalnya nanti siapa? Peter Booth. Oke, lanjut. Nah, tujuan dibentuknya VOC sebenarnya hampir mirip ya dengan latar belakang. Ya, dengan terbentuknya juga. Jadi kalau kita secara luas lagi tujuan dibentuknya VOC jelas. Di sini kita ambil poin kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia. Jadi persatuan dari seluruh pedagang-pedagang yang ada di Belanda seperti itu. Dan kemudian nanti juga di sini berperan juga ya membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi tadi perang memperebutkan kemerdekaan dari Spanyol. Jadi unik juga ya. Belanda satu sisi menguasai nanti bangsa lain dan sedangkan Belanda sendiri juga dijajah oleh Spanyol. Nah, di sini ada hak istimewa ya. Hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Ya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di sini.
Yang jelas, dengan wewenang seperti ini, sebuah perkumpulan dagang, VOC bertindak sebagaimana layaknya sebuah negara. Nanti ya, tidak mengherankan hanya dalam waktu 5 tahun nanti VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal. Kapal-kapal tersebut memulai pelayarannya di pelabuhan Belanda, di mana di Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Verdorp, Hoorn, dan Enkhuizen. Jadi awalnya ini adalah fungsi dagang, tapi nanti memiliki kewenangan gitu, kewenangannya apa istilah wewenang yang sepadan dengan apa, dengan negara begitu. Karena apa, dasarnya jelas, nanti kan VOC juga diberikan apa, hak oktroy gitu, hak istimewa gitu, karena dinilai VOC ini juga menguntungkan oleh pemerintah Belanda. Oke, lanjut. Oke, ini adalah salah satu fakta ya, keberadaan terkait dengan apa, VOC. Ini adalah mata uangnya. Nah, hasil dari adanya hak oktroy ya, yang tadi Bu Gita jelaskan, bahwa nanti di tahun 1605 VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Ya, karena jelas nanti kan VOC juga apa, dibekali apa, persenjataan yang sendiri ya, yang memadai gitu. Tahun 1609 VOC berhasil mendirikan loji atau pangkalan dagang di Banten. Nah, ini dimaksud dengan hak berdagang ya, seperti itu. Diangkatnya gubernur Belanda yang bernama Peter Boot yang kemudian memindahkan daerah pusat VOC ke Jayakarta dan diganti menjadi Batavia. Gitu. Oke, ini secara ringkasnya saja, kita lanjut. Oke, kita lanjut pada politik perdagangan VOC di Indonesia saat itu. Nah, dalam sejarah panjang pemerintahan VOC yang berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799, tercatat ada 32 gubernur ya, gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Secara garis besar, dan VOC menerapkan sejumlah kebijakan. Nah, diantaranya ini, ada fair referensi, ada kontingenten, ada peraturan tentang ketentuan areal, dan jumlah tanaman rempah yang boleh ditanam. Kemudian ada ekstravasi, ada pelayaran hongi. Nah, coba kalau kita lihat di sini, memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten dan referensi. Nah, kontingenten itu apa? Adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Nah, pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Nah, sementara itu, referensi adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan. Referensi berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Mataram Islam. Ya, Mataram Islam. Pada kontingenten, sebagian dari hasil bumi wajib diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak. Pada referensi, rakyat wajib menjual sebagian dari hasil buminya kepada VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Dengan harga murah sebab diperhitungkan sebagai pajak. Kedua jenis ini dipungut oleh elit-elit pribumi yang bekerja pada VOC. Jadi ada kerjasama antara VOC dengan penguasa lokal ya, yang fungsinya apa? Sebagai pemantau, ya, pemantau kegiatan ekonomi VOC saat itu ya. Jadi istilahnya bertingkat dalam distribusi politik ini. Oke, kemudian ada ekstirpasi. Ekstirpasi ini sebenarnya adalah menebang ya, menebang kelebihan jumlah tanam dan sekaligus memilah tanaman mana yang kiranya layak untuk dijual. Ya, katakanlah kalau tanaman itu tidak layak dijual, nah ini maka harus ditebang. Jadi istilahnya untuk menjaga kualitas di situ ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk mendukung kebijakan ekstirpasi, Belanda melakukan apa yang disebut dengan pelayaran hongi. Nah, pelayaran hongi di sini maksud apa? Pelayaran yang sebenarnya tujuannya adalah mengawasi aktivitas ekonomi ya yang dijalankan oleh Belanda saat itu. Oke, sampai sini lanjut. Nah, di sini ada gubernur yang berhasil ya. Sebenarnya bukan dikatakan berhasil, tapi gubernur yang pernah memimpin di VOC. Pertama ada
John Peterson Kuhn. Nah, sebelum Peterson Kuhn ini ada apa? Ada Peter Booth. Nah, saya bacakan ya. Maaf tidak ditampilkan. Peter Booth ini memimpin dari 1568 sampai 1615. Ditunjuk oleh Gubernur Jenderal VOC pertama pada November 1610 sampai 1614. Tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau Hindia. Ia lalu membangun markas besar VOC di Ambon, ya, dan berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, serta mengusir Spanyol dari Tidore. Nah, jadi ketika Peter Booth datang ke Indonesia saat itu, Spanyol tetap ada, cuma tidak pengaruhi wilayah lainnya begitu. Nah, kemudian nanti setelah Peter Booth, baru siapa? John Peterson Kuhn. Nah, John Peterson Kuhn ini adalah petinggi dari pada tahun 1619 para petinggi VOC atau Heeren 17 yang tuan-tuan 17 menunjuk siapa? John Peterson Kuhn sebagai gubernur jenderal. Masa jabatannya berakhir pada 1626. Di antara masa itu jabatan gubernur jenderal sempat diisi oleh Peter de Carpentier ya di tahun 1623, tapi tidak lama ya. Kurun waktunya kurang lebih dari 1623 sampai 1627. Nah, langkah pertama yang dijalankan oleh Kuhn pada masa pemerintahannya adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis. Selain itu, selama periode 3 orang gubernur jenderal sebelumnya, Ambon ternyata tidak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia, yaitu Malaka, India, dan Jepang. Jayakarta waktu itu dikuasai oleh Kesultanan Banten. Nah, Kuhn akhirnya menyusun sebuah siasat ya, yang dimana nanti mendirikan bangunan serupa Nassau Huis yang dinamainya Mauritius Huis gitu. Oke, lanjut. Ini hanya yang berikutnya ya, ini hanya ini saja, tapi tidak banyak informasi yang didapat gitu. Mungkin nanti ada penugasan yang dimana kalian mencari informasi tentang gubernur yang ketiga ini ya, Antonio Juan Metzger Cornelis Spillman. Nah, kemunduran VOC. Ya, jelas ada yang namanya kemunculan, ada juga yang namanya kemunduran. Jelas. Jadi kalau kita lihat suatu negara apabila ya negara itu sangat didominasi oleh para koruptor, nah ini pasti negara ini akan hancur. Nah, kita bisa lihat potretnya dalam VOC. Nah, VOC adalah kongsi dagang yang besar saat itu, tetapi rapuh karena apa? Jelas. Di dalamnya ada organ-organ yang merusak di sini. Ya, siapa saja ya, pegawai-pegawai VOC yang tidak bertanggung jawab. Ya. Yang melakukan korupsi. Dan kemudian banyak ya, penyelewengan di sini yang dimanfaatkan oleh anggotanya. Dan kemudian biaya perang yang semakin besar, ya, itu efeknya juga. Persaingan dengan kongsi dagang lain, ya, bisa jadi dari korupsi itu, dan kemudian banyaknya anggaran yang keluar, jadi menyebabkan ini tidak mampu VOC untuk bersaing dengan pedagang-pedagang lain gitu. Dan kemudian VOC juga sebagai kongsi dagang juga memiliki hutang yang sangat banyak gitu, terutama mungkin bisa kepada anggota-anggotanya, karena VOC ini adalah bentuk dari perserikatan dagang gitu ya. Nah, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Jelas, jadi yang namanya kongsi yang menguntungkan pasti ya memberikan dividen semacam dividen itu, kayak ya tadi ya keuntungan seperti itu walaupun mengalami kemunduran gitu. Berkembangnya paham liberalisme sehingga tidak cocok dengan sistem monopoli Belanda. Jadi ya ini tadi suatu sistem yang dibangun tapi ada paham yang mungkin nanti merugikan VOC itu tadi gitu. Karena para prinsip kok kita kenal paham liberal ini adalah paham yang menganut tentang kebebasan gitu. Tapi mungkin nanti efeknya ke ekonomi karena nanti ada beberapa pengusaha-pengusaha ini mengambil kesempatan gitu ya, mengambil kesempatan
Ya sehingga tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan aturan di awal. Nah, ini juga mengakibatkan juga VOC juga down gitu ya. Nah, pendudukan Perancis terhadap negara Belanda. Nah, nanti uniknya juga nih. Belanda sudah dikuasai Spanyol, secara ringkasnya. Nanti Belanda juga apa? Dikuasai oleh Perancis juga. Jadi deritanya juga sama. Nah, nanti di masa nanti ya pemerintahan berikutnya kita akan bahas siapa yang sebenarnya Daendels. Daendels ini apakah pemerintahan Belanda asli atau sebenarnya pemerintahan ditunjuk oleh apakah ditunjuk oleh Perancis. Oke, sekian itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kembali lagi bahwa guru juga manusia, harus banyak belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.